Ya, selamat datang kembali di channel saya. Kali ini saya mau kasih buat teman-teman informasi tips-tips gimana cara milih motor second yang masih bagus biar teman-teman di sana nggak ngerasa tertipu ya. Sebenarnya ini video lanjutan dari video sebelumnya ya teman-teman, karena video sebelumnya yang review itu belum ada cek soundnya. Nah, sekalian di video ini kita cek sound dan sekaligus saya kasih beberapa tips-tips buat milih motor second yang masih bagus ya. Yang pertama itu teman-teman jangan langsung ke mesinnya. Kalau teman-teman langsung fokus ke mesin, teman-teman nanti bisa lupa berbagai macam aspek hal-hal kecil yang fisiknya. Kalau saya milih motor second itu yang saya lihat pertama fisiknya. Kita lihat fisiknya. Kalau fisiknya udah nggak sesuai, nggak usah dilanjutin, kita cari yang lain. Pertama kita lihat fisiknya. Dari fisik ini kita udah bisa tahu motor ini rawatan apa bukan, apa motor sembarangan, motor kerja, apa motor yang disayang-sayang sama ownernya. Kan kita mau pasti milih motor second yang dirawat dengan baik. Nah, yang pertama kita lihat fisiknya. Fisiknya dari catnya itu masih ori apa enggak. Kalau ori itu ciri-cirinya catnya halus, mulus, nggak ada keriting ya. Kalau udah repaint itu pasti ada satu titik, pasti itu ada titik dimana spot itu keriting, kurang rapi, dan itu yang membedakan dari cat pabrikan. Kita lihat dari catnya, fisiknya masih bagus apa enggak, joknya ori apa bukan ya. Lihat dari fisiknya. Kalau sekiranya teman-teman udah bisa nentuin, wah ini motor ini fisiknya masih bagus, catnya masih bagus, baru kita lanjut ke sektor rangka teman-teman. Ini yang paling penting setelah mesin ya. Rangka ini penting. Ini motor ini bekas nabrak, jatuh. Nah, ini kita cek di rangkanya. Yang pertama dari depan ya. Ini teman-teman bisa kira-kira aja, nggak usah pakai ukuran, kira-kira aja. Kira-kira umum nggak antara ban sama rangka ini, jaraknya ini. Nah, kalau dikira cukup, enggak terlalu pendek, enggak terlalu maju, berarti motor ini aman. Shock breaker dikira-kira saja lurus enggak, kita lihat dari jauh, lurus, enggak bengkok, berarti aman. Shock breaker enggak pernah nabrak. Nah, setelah itu kalau mau detail, kita lihat ke ini tabung shocknya ini ya, yang stainless ini nggak boleh neyeng teman-teman, nggak boleh neyeng sama sekali. Kalau neyeng berarti ada yang salah sama shock breakernya. Mungkin seal shocknya ini mungkin udah getas kan, karena karet getas terus bocor, dan nanti olinya lama-lama berkurang, nanti bisa-bisa shocknya itu gesek sama yang ini, jadi akhirnya baret neyeng teman-teman. Atau enggak shock ini pernah kena benturan, sesuatu yang keras menyebabkan luka kemudian neyeng. Nah, dari roda kita lihat ban luarnya, ban luar masih bagus apa tidak, masih tebal, bunga-bunganya masih bagus, peleknya banyak luka nggak di pinggir-pinggir ini. Kalau banyak luka berarti udah sering diganti-ganti bannya. Biring-biringnya ini nanti cara ceknya pas
test drive. Ketika teman-teman test drive dia oleng, bisa jadi karena biring-biring dari roda-roda ini, depan belakang. Sebenarnya oleng itu banyak teman-teman sebabnya. Dari bannya nggak rata, biring roda depan, bisa jadi komstirnya, terus bisa jadi shocknya, shock belakang area arm itu di ARCR itu udah rusak, bisa oleng teman-teman. Banyak sebabnya, salah satunya di biring roda ini. Untuk mengidentifikasi limbung itu akibat di faktor mana, banyak sih teman-teman. Kalau salah satunya biring ini, walaupun jalannya rusak atau halus, tetap dia limbung. Kalau di komstir itu waktu jalanan rusak, jalanan rusak bergelombang, itu goyang stangnya, lari kanan kiri, limbung teman-teman. Jadi kalau limbung itu nanti bisa ditanyakan ini penyebabnya apa. Terus kita beralih ke tangki. Nah, tangki ini ibarat raja bagi saya. Tangki motor itu mahkotanya teman-teman, nggak boleh rusak, cacat. Cara ceknya, kita cek apakah bocor. Di sini ada bocoran, kalau bocor itu pasti rembes. Kalau udah ada tembelan, las-lasan, pasti kerasa. Teman-teman tinggal raba aja di sekitar sini sama di sampingnya. Yang sebelah satunya lagi. Ini teman-teman raba. Kalau aman berarti tangkinya aman, nggak pernah bocor. Tambalan, las-lasan belum pernah. Kita lari ke, habis itu masih di bagian fisik ya teman-teman. Kita masih cek di bagian fisik-fisiknya dulu. Nah, bagian rangka atau enggak yang belakang ini, rodanya kita lihat, cek pengereman nanti pas test drive. Dan arm ini kita tes pakai tangan dua, kita gerakkan kanan kiri, dia oblak enggak, terus ke atas ke bawah. Nah, oblak enggak? Kalau oblak, ada sistem dari shocknya yang belakang ini yang sudah aus, nanti perbaikan lagi. Terus kemudian mungkin bisa kita cek kelistrikan dulu. Kelistrikan kita cek, kita on kan, kita cek sen kanan kiri, lampu jauh, lampu kota kita cek semuanya. Klakson kalau masih normal, aki masih bagus. Kemudian kita mungkin langsung beralih ke mesin ya teman-teman. Nah, ini yang menarik, mesin Scorpio. Pertama kita cek di packing-packingnya. Kalau di packing-packingnya ini udah nggak rapi teman-teman, packingnya ini nggak rapi, itu menandakan mesin pernah dibongkar, berarti pernah mengalami kerusakan. Kalau bisa nyari motor second itu yang packingnya masih segel, belum pernah dibongkar. Seperti motor saya ini masih segel bawaan pabrik, belum pernah dibongkar. Kemudian kita cek kebocoran oli ya di sambungan-sambungan ini, di sambungan ini apakah ada kebocoran. Nah, sambungan yang ini yang biasanya buat belah mesin ini, yang di sini disebut kita belah mesin ini, crankcase yang bawah itu. Terus yang paling biasanya bocor itu yang di bagian for. Nah, bagian for ini biasanya sebelah sini ini sering terjadi kebocoran karena seal karet yang ada di dalam situ udah mulai getas, mengeras, dan akhirnya bocor. Itu kalau teman-teman mau dilem kayak apapun, lem sebagus apapun tetap aja bocor.
solusinya sealnya diganti dengan seal orinya teman-teman ya, langsung nggak bocor-bocor lagi. Di sini kita cek ada rembesan-rembesan oli apa enggak, masih fisik ya teman-teman ya, fisik mesinnya. Terus karburatornya kita cek ini ori apa enggak. Kalau teman-teman kalau mau cara mudahnya mengecekkan mesin itu, teman-teman minta garansi ke penjualnya atau ke dealernya. Mas, Pak, maaf tadi saya potong videonya. Jadi teman-teman itu kalau mau cara awamnya ya, cara awamnya dalam mencari motor second itu, teman-teman minta garansi. Mas, saya mau garansi mesinnya ini sehat apa enggak. Nanti saya mau bawa motor ini setelah saya beli ke bengkel, apakah mesinnya sehat, apa bermasalah, karburatornya ori apa enggak. Karena kalau saya ngasih tahu karburatornya ori apa enggak, kita kan nggak tahu yang di dalamnya. Apa kita mau bongkar-bongkar di tempat jualnya, kan nggak mungkin. Kita bongkar karburatornya, ini ori apa enggak, vakumnya ori apa enggak, terus klepnya ori apa enggak, pistonnya ori apa enggak, terus di dalamnya apa namanya, blok silindernya itu gimana, lecet, terus area-area yang ada di headnya itu, noken as ori apa enggak, pianonya ori apa enggak, itu kan nggak mungkin kita bisa tahu. Nah itu kita enaknya, cara awamnya itu kita minta garansi ke penjualnya. Garansi mesin aja cukup, garansi misalnya. Kalau garansi bodi kan kita bisa cek semuanya. Itu garansi mesin itu biasanya sih sebulan teman-teman ya, sebulan teman-teman minta garansi mesin. Bahkan sih kalau bisa itu setahun ya. Kalau setahun itu jarang, tapi mungkin sebulan teman-teman. Nah di faktor mesin ini kita ceknya harus cek nyalakan motor dan test drive. Nah sebelum saya nyalakan, apa sih ciri-cirinya kalau mesinnya itu masih bagus? Ciri-cirinya suaranya adem, ngebas, enggak ngelitik di awal, di knalpot enggak keluar asap putih, dan enggak ada di bolongan knalpot ini enggak ada cairan hitam yang masih masih basah, karena itu menandakan ada kebocoran. Ya, kalau mesin Scorpio ini sendiri itu sebenarnya tipenya agak kasar, jadi agak glek gitu teman-teman. Tapi itu wajar, biasa. Kasarnya itu dibunyi kelitik, tik gitu, karena aduannya di antara klep sama pelatuknya. Itu biasa, kalau udah kemakan tuh pasti ngelitik. Dan di rantai ketengnya biasanya di situ. Mungkin juga kalau udah panas karena memuai kan, dia ngelitik. Tapi kalau ngelitiknya masih wajar teman-teman. Nah kita ceknya tuh harus nyalakan mesinnya teman-teman. Nih kayak gini. Nah ini mau di kickstarter apa di electric starter teman-teman? Electric starter aja ya. Nah itu ciri-cirinya aki masih sehat teman-teman. Itu sekali starter langsung. Nah ini suara mesinnya Scorpio. Nah suaranya itu masih gitu, glek. Itu wajar teman-teman ya, karena memang cc-nya besar, satu silinder kubikasinya besar. Nah teman-teman kalau mau beli motor second jangan buru-buru matiin ketika kita tahu oh mesinnya adem, nggak ngelitik. Jangan buru-buru dimatiin.
harus lama teman-teman gas. Teman-teman dengerin, apakah ketika RPM-nya tinggi ada suara aneh-aneh di mesin? Nah, ketika teman-teman mendengar suara mesin masih adem terus, nggak ada suara-suara aneh ngelitik atau benturan besi tek 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 gitu. Biasanya kalau tek 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 itu di area kampas kopling ini. Itu rumah koplingnya, karetnya biasanya udah mulai getas. Nah, setelah teman-teman udah merasa puas dengerin suara mesinnya agak lama, sekitar 2 menit 3 menit, teman-teman bisa test drive. Nah, teman-teman nanti bisa minta izin sama penjualnya untuk melakukan test drive ya. Pak, Mas, boleh nggak saya test drive? Nah, di test drive itu teman-teman yang harus diperhatikan adalah tadi yang pertama, motornya limbung apa enggak, terus tarikannya enteng apa enggak. Kalau tarikannya agak berat, caranya ciri-cirinya di gigi 2. Teman-teman dari start masukin gigi 2, kalau berat itu berarti kampas koplingnya udah mulai kena. Tapi kalau enteng kampas kopling aman. Dan test drive-nya itu kalau bisa jangan cepet-cepet ya teman-teman, agak jauh. Nanti teman-teman bisa ngerasain feel-nya. Teman-teman ngerem, limbung apa enggak, pakem apa enggak, rantainya berisik apa enggak. Harusnya enggak berisik. Shock breakernya teman-teman cek empuk apa enggak. Dan teman-teman bisa ngerasain feel-nya di situ. Ketika rangkanya itu bermasalah, pasti motornya itu nggak enak teman-teman, ada feel yang rasain. Jadi di rangka ini teman-teman waktu cek tadi saya udah bahas belum ya, di rangka ini penting teman-teman. Rangkanya teman-teman cek lurus, ada las-lasan apa enggak, ada yang karat apa enggak. Teman-teman cek rangkanya, kalau aman, dan center posisi depan belakang, posisi antara ban depan ban belakang center seperti ini teman-teman. Terlihat center aman, tapi kok limbung, itu patut dipertanyakan. Sebabnya soalnya banyak teman-teman, motor limbung itu sebabnya banyak. Pokoknya nanti pasti ke bengkel dan habisnya bisa nggak sedikit teman-teman. Jadi waktu test drive teman-teman rasain feel-nya, jangan cepat-cepat, nggak usah speeding. Jadi teman-teman santai, nyobain awal apa yang harus dicek, pengereman, shock breaker, mesin ini responsif apa enggak, masih enteng apa enggak. Dan kalau teman-teman udah selesai semuanya, teman-teman bisa speeding sewajarnya. Soalnya kan mungkin dealernya itu di kota-kota ya teman-teman. Speeding sewajarnya, jangan sampai membahayakan. Dan akhirnya teman-teman nanti bisa memutuskan motor ini layak dibeli apa enggak. Dan untuk yang terakhir kali, jangan lupa cek STNK sama BPKB nya. Jika teman-teman udah cocok sama motornya, harganya, dan udah teman-teman cek yang vital-vital tadi, teman-teman ngerasa punya feel di motornya, bayar teman-teman ya. Cukup sekian video saya, terima kasih.